Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi untuk review persiapan uji kompetensi nurse tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi manajemen. Sudah siap untuk uji kompetensi 2020? Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya mungkin sedang stres ya. Stres tiap hari bimbingan, kemudian latihan soal. Itu merupakan suatu proses untuk meraih sebuah keberhasilan ya. Sehingga ketika kita mau menghadapi uji kompetensi, mau tidak mau harus belajar, entah belajar dari bimbel atau belajar sendiri dari beberapa sumber, silahkan ya, tidak ada batasan. Yang penting ada usaha untuk belajar. Bermain-main boleh ya, tapi ada batasannya. Harus tetap ingat bahwa masih ada ujian besar yang di depan mata. Jadi boleh bermain-main, boleh untuk merefresh otak kita ya. Jika pengen meditasi boleh ya, jadi bisa menenangkan pikiran karena mungkin terlalu sibuk untuk belajar, mungkin otak juga butuh istirahat ya, butuh meditasi, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting dibuat enjoy, dibuat otak ini dibuat serius tapi santai ya, karena itu nanti yang bisa mempermudah masuknya materi ke dalam otak kita, seperti itu. Atau mungkin yang perempuan mau perawatan dulu boleh ya, tapi tetap dengan protokol kesehatan jika mau perawatan di luar rumah ya. Jadi hal-hal yang menjadi hiburan bagi Bapak Ibu sekalian atau teman-teman semuanya boleh dilakukan, yang penting dengan batasan. Harus ingat bahwa habis ini ada uji kompetensi yang harus dipertaruhkan ya. Kenapa? Karena nanti terkait dengan surat tanda registrasi semuanya ya. Ya, tetap ya tadi boleh liburan, boleh menikmati waktu, boleh menikmati hidup sebentar, nggak apa-apa, tapi tetap ingat bahwa back to campus, di kampus ada tanggungan apa, ada yang namanya persiapan uji kompetensi, harus benar-benar belajar ya. Jangan sampai mengulang atau retaker. Karena apa? Ketika sudah masuk kategori retaker atau remedi, dalam bahasa gampangnya remedi, maka motivasi kita untuk lulus akan semakin menurun. Semakin tahun semakin tidak lulus, maka motivasinya akan semakin turun. Ketika bareng sama teman-temannya seperti ini, motivasinya pasti masih sangat tinggi ya, sehingga akan bisa saling menguatkan, saling memotivasi. Buatlah belajar itu menyenangkan. Bagaimana caranya belajar itu menyenangkan? Tiap individu pasti punya cara masing-masing untuk menikmati belajar. Identifikasi masing-masing kira-kira cara apa yang paling baik untuk belajar dan lakukan ya. Itu sekilas dari saya. Masuk pada materinya ya. Jadi karena ini adalah review materi, maka saya tidak menyajikan soal ya. Nanti mungkin sekilas saya bahas kira-kira soal tipe apa yang sering muncul pada kisi-kisi tersebut. Nah, yang pertama adalah fungsi manajemen keperawatan. Ini sering muncul, biasanya soalnya di awal-awal ya. Apa saja? Ada planning. Ruang lingkup planning adalah
merencanakan strategi pelaksanaan keperawatan. Yang kedua yaitu mengatur dan mengendalikan asuhan keperawatan. Fungsi yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, merumuskan MAKP, mengatur jadwal dinas, mengendalikan logistik ruangan, dan mengetahui kondisi pasien dan menilai tingkat kebutuhan pasien. Yang paling sering muncul adalah mengatur dan mengendalikan tenaga keperawatan. Bagaimana jika Anda sebagai kepala ruangan, ketika ada salah satu anggota Anda tidak masuk mendadak, entah karena sakit atau seperti apa yang harus Anda lakukan? Nah, ini adalah yang sering muncul di uji kompetensi. Selain itu, menghitung tingkat kebutuhan pasien atau ketergantungan pasien itu juga masih sering muncul dalam uji kompetensi. Kemudian staffing ya, atau pengelolaan staf, mengembangkan kemampuan anggota. Ini juga sering ya. Biasanya mengembangkan kemampuan anggota ini akan dilakukan setelah diketahui bahwa anggota tersebut berkompeten, sehingga dikasih reward dengan mengembangkan kemampuan anggota tersebut. Kemudian dalam pengelolaan staf juga ada pengelolaan perawat baru. Bagaimana cara mengelola perawat baru? Ketika perawat baru melakukan kesalahan dalam mengoperasikan suatu alat, maka apa yang harus dilakukan oleh kepala ruangan? Nah, bisa seperti itu ya. Atau pengelolaan perawat. Biasanya pengelolaan perawat ini biasanya terkait dengan karakter masing-masing perawat. Bagaimana kepala ruangan ini mengelola perawat dengan karakter masing-masing, dan ketegasan kepala ruangan untuk mengambil tindakan dari karakter masing-masing perawat tersebut. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu actuating, yaitu pengarahan ya, memberikan reinforcement pada perawat dengan tugas yang baik, memberikan motivasi, membimbing bawahannya. Biasanya membimbing bawahan ini terkait dengan hasil supervisi. Ketika hasil supervisinya baik, perawat diberi apa? Ketika hasil supervisinya kurang baik, perawat diberikan solusi seperti apa? Nanti bisa seperti itu soalnya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu controlling atau pengendalian. Biasanya terkait dengan komunikasi, melalui komunikasi, lisan maupun dokumentasi, supervisi, atau melalui audit keperawatan. Sudah ya. Jadi tadi fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, staffing, controlling ya. Selanjutnya yang sering muncul adalah terkait dengan gaya kepemimpinan. Sebenarnya banyak gaya kepemimpinan ya. Jadi biasanya akan dijelaskan suatu tim kerja perawat dan dideskripsikan kira-kira kepala ruangannya itu apa yang dilakukan kepala ruangan ketika ada suatu masalah. Kemudian kita disuruh untuk mengidentifikasi kira-kira gaya kepemimpinannya seperti apa. Kalau otokratik biasanya pemimpinnya bertindak sendiri, diambil keputusan sendiri, tidak mempertimbangkan masukan dari perawat yang lainnya. Kemudian laissez-faire ini terkait pemimpin yang cenderung santai ya, jarang memberikan pengarahan,
Karena tipe pemimpin yang seperti ini mementingkan hubungan dan relasi. Jika hubungan dan relasinya bagus, maka semua akan mulus ya. Cara gampangnya seperti itu. Kemudian demokratik, yaitu mengikutsertakan pasien dan perawat dalam mengambil suatu keputusan. Nah, ini kata kuncinya. Ya, ketika seorang kepala ruangan melibatkan perawat yang lain dalam mengambil suatu keputusan, maka termasuk gaya kepemimpinan demokratik. Selanjutnya terkait dengan metode asuhan keperawatan. Ini juga seperti itu. Soalnya akan mendeskripsikan salah satu MAKP atau MPKP dalam suatu ruangan. Nanti kita disuruh menebak kira-kira ini menggunakan MPKP apa. Jadi Bapak Ibu sekalian atau teman-teman bisa mengidentifikasi dan mengetahui ciri khas dari masing-masing MPKP atau MAKP. Ya. Kalau MAKP tim dipimpin satu ketua tim berdasarkan pengalaman kerja, kepemimpinan, dan senioritas. Jadi biasanya satu tim terdiri dari beberapa bagian, yang lebih senior, yang tengah-tengah, dan yang masih baru. Atau kalau di OK biasanya ada perawat anestesi, perawat instrumen, perawat sirkuler, seperti itu ya. Kemudian MAKP primer, yaitu perawat memberikan asuhan keperawatan selama 24 jam. Jadi perawatan pasiennya dilakukan secara berkesinambungan ya. 1 PP 1 perawat primer, tim perawat primer akan selalu merawat pasien yang sama dari awal pasien itu masuk sampai pasien itu pulang ya. Itu yang primer. Kalau MAKP tim, yang sama adalah timnya, tetapi tim tersebut tidak pasti setiap kali shift pasiennya selalu sama. Karena yang selalu sama ketika bekerja adalah timnya komposisinya selalu sama. Tapi kalau MAKP primer, yang sama adalah pasiennya. Pasien yang dirawat oleh satu kelompok perawat primer akan sama dari awal hingga akhir. Jadi yang megang pasti kelompok tersebut, tidak pindah-pindah, sehingga perawatan akan berkesinambungan, tidak terputus-putus infonya. MAKP moduler, kombinasi dari tim dan primer ya. Kombinasi antara tim dan primer. Kemudian menghitung ALOS ya, tapi ini jarang. Sebagai review aja nggak apa-apa. Jadi ketika menghitung ALOS, yaitu total hari rawat semua pasien per bulan dibagi total pasien pada bulan tersebut. Namanya ALOS kan apa? Average ya, of length of stay. Jadi kira-kira semua pasien di ruangan A itu dirawatnya berapa hari rata-rata. Misalkan satu ruangan A ada 5 pasien dalam sebulan. Pasien 1 dirawat selama 2 hari, pasien 2 dirawat selama 3 hari, pasien 3 dirawat selama 4 hari, pasien 4 dirawat selama 5 hari, pasien 5 dirawat selama 6 hari. Maka jumlah harinya itu dijumlahkan semuanya. Total jumlah hari perawatan pasien 5 pasien tersebut itu ditotalkan semua. 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6
ditotalkan semuanya dibagi jumlah total pasien. Karena contohnya tadi totalnya 5, maka dibagi 5, maka itu adalah hasilnya adalah ALOS, rata-rata pasien dirawat di ruang perawatan rawat inap A, misalkan seperti itu. Kemudian menghitung BOR, lah ini paling sering muncul dan paling mudah ya. Diingat-ingat, cara menghitung BOR adalah jumlah bed yang terpakai dibagi total jumlah bed dikali 100. Misalkan bednya ada 10, yang terpakai adalah 8 ya, maka 8/10 dikalikan 100, berapa bornya? 80%. Mudah ya. Selanjutnya, nah ada biasanya jarang ya pertanyaan menghitung kira-kira standarnya kebutuhan tenaga profesional atau nurse atau S1 keperawatan nurse dan D3 atau vokasi. Nah, sesuai ilmunya profesional atau nurse itu 55% dari jumlah total perawat di ruangan tersebut, sedangkan 45%-nya adalah D3 atau vokasional. Kisi-kisi selanjutnya yaitu terkait modalitas dalam manajemen keperawatan. Yang pertama yaitu diskusi refleksi kasus. Intinya adalah membahas pengalaman keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mengelola asuhan keperawatan. Jadi intinya adalah sharing dalam melakukan asuhan keperawatan, berhasil ataupun tidak berhasil didiskusikan. Untuk apa? Menambah ilmu bagi perawat yang lain yang tidak merawat pasien tersebut. Intinya hampir sama dengan ronde keperawatan ya. Cuman kalau ini anggotanya adalah perawat sendiri, antar perawat. Kemudian pre-conference, diskusi kelompok kecil yang dilakukan di awal shift ya oleh Katim. Katim menanyakan rencana asuhan keperawatan pada masing-masing perawat ya. Namanya pre-conference berarti sebelum, sehingga conference ini dilakukan sebelum melakukan rencana asuhan keperawatan. Beda dengan post conference, namanya post berarti setelah ya. Jadi konferensi yang dilakukan oleh Katim setelah melakukan asuhan keperawatan. Apa yang ditanyakan? Karena setelah melakukan asuhan keperawatan, maka yang ditanyakan adalah evaluasi dari perawatan pasien yang sudah dilaksanakan oleh perawat dan rencana tindak lanjutnya seperti apa. Kalau pre, sebelum, kira-kira rencananya apa pasiennya ya. Kalau post conference, setelah, jadinya kira-kira apa tindak lanjutnya setelah kamu beli asuhan keperawatan, seperti itu ya. Kemudian terkait dengan tindakan atau kegiatan keperawatan di ruangan sehari-hari ya, ada timbang terima, ada ronde keperawatan, ada sentralisasi obat, ada penerimaan pasien baru, supervisi dan discharge planning. Intinya adalah pahami alur dan peran. Alur dan peran yang dipahami adalah yang sesuai dengan konsep teori, bukan alur dan peran yang dilihat di ruangan. Karena mohon maaf, biasanya di ruangan itu banyak yang tidak searah dengan konsep karena dilaksanakan untuk mempermudah kerjanya perawat ya, jadi tidak sesuai plek sama teori. Nah, pertama timbang terima ya,
perlu diingat ya, timbang terima dilaksanakan yang pertama di nurse station ya, ada tahap persiapan di nurse station, persiapan semua perawat, PPPA semua persiapan, kemudian pelaksanaannya di nurse station yang pertama, kemudian di bed ya. Di nurse station ini perawat yang berdinas, yang telah berdinas menyampaikan apa yang telah dilaksanakan selama shift sebelumnya ya. Kemudian di bed pasien, di bed pasien ini perawat jaga selanjutnya mengkaji. Ketika dia sudah diberikan laporan oleh perawat sebelumnya ketika di nurse station, maka dia wajib mengkaji secara penuh apakah benar yang disampaikan perawat sebelumnya itu sesuai dengan kondisi pasien ya. Setelah itu ada diskusi lagi di nurse station ya. Barangkali masih ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, bisa diklarifikasi di nurse station. Jadi timbang terima setelah timbang terima setelah validasi ke pasien, akan ada tahapan lagi di nurse station, tidak langsung buyar ya. Jadi ada penutupan oleh kepala ruangan dan apabila ada pertanyaan yang belum jelas bisa tanyakan ulang setelah validasi ke pasien. Kemudian ronde keperawatan, dilihat tahapannya ya. Ada tahapan di nurse station, tahapan di kamar pasien, dan di nurse station lagi. Hampir sama dengan timbang terima ya. Bedanya apa? Ronde keperawatan ini mendiskusikan kasus pasien yang baru atau langka, atau kasus-kasus yang memang sudah lama diberikan asuhan keperawatan tetapi tidak ada perkembangan ya. Tahapannya adalah PP menetapkan pasien ya, kemudian inform concern kalau mau dilakukan ronde keperawatan, kemudian penyajian masalah ini oleh siapa? Perawat primer yang merawat pasien ya. Diagnosisnya apa yang diambil, tindakan apa saja yang sudah dilakukan selama perawatan kemarin ya. Kemudian validasi data di bed pasien, ini semuanya ya. Ada dokter, farmasi, ahli gizi, perawat, konselor, karu, semua ikut ke bed pasien. Untuk apa? Klarifikasi kondisi pasien, apakah benar sesuai dengan yang dikatakan oleh perawat primer ya. Kemudian setelah validasi kembali di nurse station, ada diskusi dan memberikan rekomendasi. Setelah dokter, perawat, ahli gizi, farmasi semua berkumpul dan mengkaji ulang pasien, apakah ada rekomendasi yang diberikan ya. Apakah ada rekomendasi yang diberikan terkait dengan perawatan pasien selanjutnya. Ronde keperawatan diakhiri dengan kepala ruangan yang menyimpulkan hasil ronde keperawatan hari itu. Jadi yang menyimpulkan adalah kepala ruangannya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh perawat primer setelah dilaksanakan ronde keperawatan. Selanjutnya sentralisasi obat ya. Ini mudah sekali ya. Ketika dokter memberikan resep ke pasien atau keluarga, maka pasien akan ke apotek untuk menebus obat. Kemudian obatnya akan diberikan oleh apoteker ke pasien atau keluarga. Pasien dan keluarga menyerahkan obatnya ke PP atau perawat primer dengan menyetujui sentralisasi obat, kemudian tanda tangan pada lembar serah terima obat dan
buku serah terima obat. Kenapa? Pada dasarnya adalah untuk menyerahkan obat tersebut. Ini obatnya keluarga saya serahkan ke perawat untuk dikelola, disimpan, diberikan ke pasiennya. Ya. Jadi diatur dan dikelola oleh perawat dan diberikan ke pasien atau keluarga. Selanjutnya, penerimaan pasien baru. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah alurnya. Ada pra, ada pelaksanaan, ada terminasi. Nah, Karu memberitahu PP kalau ada pasien baru. Jadi yang memberitahu adalah Karu. Kemudian PP menyiapkan. Nah, ini perlu diingat-ingat. Apa saja yang disiapkan? Ada RM ya, rekam medis. Isinya banyak ya. Kemudian lembar pasien masuk, buku status atau RM tadi itu, nursing kit. Ya, inform consent, sentralisasi obat, tata tertib, lembar kepuasan dan tempat tidur pasien baru. Ya, jadi disiapkan semuanya. Kemudian Karu, PP dan PA menyambut pasien baru. Ya. Setelah itu jangan lupa PA melakukan pengkajian kepada pasien. Melakukan pemeriksaan fisik. Ya. Yang melakukan pengkajian tetap perawat primer. Yang melakukan pemvis dibantu oleh PA, ya. Kemudian jangan lupa yang paling penting adalah PP menyampaikan kepada keluarga terkait dengan 3P, ya. Apa saja 3P itu? Peraturan. Bagaimana peraturan rumah sakit? Pengenalan. Ya, pengenalan ini misalkan dirawat oleh perawat siapa, dirawat oleh dokter siapa, disebutkan namanya biar tidak bingung. Kemudian dikenalkan, diorientasikan dengan ruangannya, fasilitas ruangan di situ seperti apa, jika menghubungi perawat menghubungi siapa, ya, ruang perawatannya sebelah mana, itu jelaskan. Yang terakhir penyakit, ya. Perawat bisa menjelaskan penyakitnya tetapi dalam batasan tertentu, ya, karena ada yang harus disampaikan oleh dokter. Kemudian terminasi, evaluasi, ya. Kemudian supervisi sama ada pra, pelaksanaan dan pasca. Menetapkan kegiatan dan tujuan serta instrumen atau alat ukur. Jadi disiapkan dulu kira-kira nanti mau supervisi apa. Nah, disiapkan instrumennya sesuai dengan apa yang akan disupervisi. Nah, siapa yang mensupervisi? Kabid ke kepala perirna, ya, atau kepala perirna ke kepala ruangan. Jadi atasannya langsung yang melakukan supervisi. Nah, kira-kira apa saja yang dinilai? Responsibility, accountability, dan authority. Ini selama pelaksanaan. Jadi supervisor menilai RAA ini. Setelah dilaksanakan supervisi, ini yang paling penting. Namanya pembinaan 3F. Penyampaian penilaian. Jadi supervisor harus menyampaikan ke yang disupervisi berapa nilainya yang didapatkan. Disebutkan berupa angka berapa nilai yang didapatkan selama supervisi tersebut. Kemudian ada feedback, umpan balik. Ditanyai, kira-kira ketika tadi tindakan apa yang kurang dilakukan, kurang sesuai oleh perawatnya. Setelah itu diberikan follow up, kira-kira diberikan solusi untuk perawat agar tidak mengulangi kesalahan
atau ketidaktepatan ketika melakukan sebuah tindakan. Ya, ini yang penting. Karena pada dasarnya supervisi adalah untuk memperbaiki kualitas perawat dengan cara supervisi nanti, karena ada solusi yang diberikan kepala ruangan. Ya, ini kinerja dan kualitas pelayanan. Kemudian discharge planning. Ya, discharge planning ini kerjasama antara dokter dan tim kesehatan yang lain, nurse, PP dibantu PA. Ketika tim yang merawat pasien sudah yakin pasien ini boleh pulang, ya, dilihat dari kondisi klinis maupun tingkat ketergantungan pasien. Ketika sudah koordinasi dan boleh pulang, maka yang pertama diselesaikan administrasinya dulu, ya. Kemudian yang penting bagi perawat adalah edukasi. Apa yang harus diedukasikan yaitu jadwal kontrolnya kapan, kemudian obat yang diminum di rumah, nutrisinya seperti apa ketika di rumah, boleh makanan bebas atau dibatasi, kemudian aktivitas dan istirahatnya seperti apa, harus olahraga rutin atau rajin senam diabetes atau seperti apa, kemudian perawatan diri nanti seperti apa di rumah perawatan dirinya, ya. Setelah itu, setelah diedukasi, maka pasien boleh pulang dengan keluarga yang selalu memantau dari apa yang sudah disampaikan oleh perawat di rumah sakit. Keberlanjutan perawatan di rumah itu adalah tanggung jawab oleh keluarga, ya. Sudah, setelah saya jelaskan semua pada kegiatan perawat di ruangan, sekarang masuk pada SBAR, ya. Ini juga sering muncul sekali, ya. Apa SBAR? S adalah situation, identitas pasiennya, kondisi pasien saat itu, ya. SBAR ini apa sih sebenarnya? Metode komunikasi antara tenaga kesehatan. Ini standarnya. Kenapa distandarkan? Agar mudah dipahami, tidak salah paham, ya. Kemudian B, background, pokok masalah yang terjadi pada pasien, ya. Jadi saat itu pasien kenapa kok dikomunikasikan, sesek kah, tidak sadarkah, ya, disampaikan. Penyebab masalah, data klinis yang mendukung kondisi. Kemudian asesmen adalah hasil pemikiran perawat dari temuan berupa hal-hal yang telah dilakukan dan hasil pemeriksaan. Misalkan setelah ditemukan pasien tidak sadar, perawat melakukan pemeriksaan GCS, misalkan pemeriksaan vital sign. Nah, itu nanti disampaikan dan ditaruh di assessment. Kemudian recommendation ini adalah hal yang kita butuhkan untuk diberikan oleh seseorang yang kita telepon. Misalkan kita telepon dokter, kita minta rekomendasi dari dokter, apakah ada terapi yang harus dilakukan melihat perubahan kondisi pasien saat ini, ya. Misalkan saya beri contoh, misalkan pasien anak A 5 tahun dengan diagnosa misalkan kejang demam, ya. Backgroundnya adalah hari ini anak kejang lagi, kejang jam 12 siang, anak kejang lagi lama, kira-kira 10 menit seperti itu, ya. Kemudian asesmennya misalkan sudah dilakukan pemeriksaan ini gitu. Kemudian minta rekomendasi dari dokter anaknya, kira-kira apakah yang harus dilakukan melihat kondisi pasien tadi ada kejang lagi selama 10 menit seperti itu. Jadi minta rekomendasi dari dokter atau tenaga lain yang kita telepon. Kemudian tingkat ketergantungan pasien ini juga sering muncul, ya. Dikatakan minimal ketika apa, ya,
butuh perawatan 1-2 jam per 24 jam per hari. Paling gampang kita lihat di sini, ADL-nya mandiri, berarti dia ketergantungannya minimal. Parsial butuh perawatan 3-4 jam per hari. ADL-nya dibantu sebagian. Ya. Kemudian observasi vital sign per 4 jam. Terpasang kateter urin, intake dan output dicatat. Jadi butuh monitoring intake dan output. Tingkat ketergantungan total ketika pasien butuh 5-6 jam perawatan per hari, ADL dibantu total. Terpasang NGT dan diobservasi selama per 15 menit. Ya, itu adalah yang ketergantungan total. Nah, selanjutnya tentang materi pasien safety. Ya, ini sekarang sering, meskipun pasien safety ini masuk akreditasi ya, tapi mahasiswa keperawatan harus tahu ya sebagai bekal nanti ketika bekerja. Ya. SKP yang pertama yaitu ketepatan identifikasi pasien. Ya, diingat-ingat ya. Kira-kira identifikasinya berupa apa? Ya, ditanyakan nama, tanggal lahir dan nomor RM. Ditanyakan ya, bukan mengklarifikasi. Bapak namanya siapa? Tanggal lahirnya kapan? Bukan Bapak Tejo ya. Kita tidak boleh seperti itu ya. Kemudian terkait gelang juga ya. Gelang, pemasangan gelang pada pasien alergi itu gelang apa? Gelang merah. Pada pasiennya resiko jatuh gelang apa? Pada pasien laki-laki, perempuan, nah itu juga termasuk identifikasi pasien. Kemudian SKP kedua yaitu peningkatan komunikasi efektif SBAR ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian sasaran ketiga, SKP ketiga adalah peningkatan keamanan obat high alert ya. Obat-obat LASA, elektrolit yang pekat ya, NaCl 3%, MgSO4, cairan-cairan yang memang sangat pekat dan berbahaya ketika masuk tubuh tanpa pengoplosan, KCl juga ya. Maka harus dilakukan double cross check ya. Di samping itu juga penyimpanan obat-obat tersebut harus dilakukan di lemari sendiri untuk mencegah tercampurnya obat-obat tersebut dengan obat-obat biasa ya. Kemudian SKP keempat, tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien operasi ya. Tepat lokasi biasanya ditandai dengan pemberian marking atau penanda, terutama apabila yang dioperasi adalah organ-organ yang berpasangan ya, kaki kanan kiri, mata, tangan harus dikasih marking ya, biar tidak salah tempat operasi. Dan tepat prosedur dan pasien operasi harus diklarifikasi kembali agar tidak terjadi kesalahan ya. Kemudian pengurangan resiko infeksi dengan cuci tangan ya. Ini juga sering muncul ketika uji kompetensi. Kemudian phlebitis ya, biasanya terkait dengan pengurangan resiko infeksi adalah kasusnya phlebitis. Kemudian pengurangan resiko jatuh biasanya terkait dengan apa yang dilakukan perawat untuk mencegah pasien itu jatuh dan apa yang dilakukan perawat ketika mengetahui pasien itu sudah jatuh ya, berupa pelaporan jatuh. Jadi kalau pasien sudah jatuh ya tidak usah diidentifikasi lagi skornya, dilaporkan kalau pasiennya sudah jatuh ya. Kemudian yang terakhir ya, manajemen konflik ya, yaitu ketidaksesuaian internal dan eksternal karena perbedaan ide,
nilai atau perasaan antar dua orang atau lebih. Konflik bisa terjadi antara perawat dengan atasan, dan perawat dengan pasien. Ya, ini manajemen konflik. Bagaimana apa yang dilakukan oleh kepala ruangan atau perawat itu sendiri ketika ada konflik di ruangan selama mereka bekerja. Apa yang harus dilakukan? Ya. Tadi ketika menjawab soal uji kompetensi, jawablah sesuai dengan ideal. Idealnya ketika ada masalah seperti ini ya diselesaikan secara seperti ini. Jangan sampai kita mengikuti egonya kita, ya harusnya ini harusnya ini, tidak boleh. Jadi berpikir ideal. Idealnya adalah ini kayak gitu. Kemudian etika keperawatan ini juga sering muncul ya. Biasanya disajikan berupa kasus, nanti kita disuruh menebak kira-kira etika keperawatan yang sesuai pada kasus tersebut adalah etika yang mana. Ya, ada non malefisiensi, yaitu tidak merugikan. Jadi tindakan yang kita lakukan itu tidak merugikan pasien. Kemudian fidelity, kesetiaan hubungan perawat dan pasien. Confidentiality, menjaga kerahasiaan pasien dan keluarga. Ya, jadi misalkan ada pasien di rumah sakit, ada DPR, kemudian ada orang tiba-tiba tanya di nurse station, ada Pak DPR ini ya di ruangan ini, gitu. Perawat tidak boleh langsung menjawab iya ada pasien ini, tidak boleh. Jadi mohon klarifikasi kembali ke keluarga pasien, seperti itu. Jadi kita tidak memberikan info apapun, karena apa? Kita memegang asas confidentiality, menjaga kerahasiaan atau privasi pasien. Kemudian justice, memberikan pelayanan tanpa membedakan sara, ya. Jadi suku apapun ya dilakukan pelayanan yang sama. Kemudian veracity, memberikan pelayanan tulus, jujur dan benar. Dan autonomi, ini juga yang paling sering muncul. Autonomi, confidentiality ini non efisien, ini yang sering muncul. Autonomi adalah memberikan kesempatan kepada klien dan keluarga secara mandiri. Intinya adalah bagaimana keluarga dan pasien ini berhak menentukan perawatannya sendiri. Ya, jadi kita menghargai asas otonomi pasien dan keluarga ketika mereka mungkin menolak tindakan keperawatan seperti itu. Ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan review materi manajemen untuk bekal uji kompetensi perawat tahun 2020. Ya, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.